Ayah Samin tukang kayu. Dia ingin sekali bertemu dengan Pak Marhain. Enak betul jadi Pak Marhain, tidak seperti bapakmu ini, keluhnya kepada Samin. Bapak ini pahit, pahat, palu, dan lain-lain kadang masih pinjam. Lah, Pak Marhain, dia petani, cangkul miliknya sendiri, begitu juga dengan sawahnya. Oh, Samin membetulkan ikat dari isi kepalanya. Bocah gemuk penggemar ikat kepala ini lantas teringat Ibu Parwati. Suatu senja setelah melatih tarian, ia pernah bercerita tentang Pak Marhain. Beliau katakan adalah seorang petani beruntung di Jawa Barat. Ketika sedang bekerja di sawahnya yang menghampar luas, Pak Marhain ditemui Bung Karno, proklamator kita. Inilah batin Samin, keberuntungan lainnya Pak Marhain. Jadi, Bapak namanya Marhain? Bung Karno bertanya. Petani itu mengangguk sambil menyeka keringatnya. Sejak itu, si Bung mencanangkan gerakan Marhainisme. Beliau mengajak orang-orang Nusantara tidak cuma bekerja sebagai buruh. Beliau menyarankan kepada setiap warga di Katulistiwa ini, selain memiliki alat-alat produksi, juga memiliki perusahaannya sendiri. Kalau tidak memilikinya secara tunggal, setidaknya memilikinya secara gotong royong melalui koperasi. Bu Hori sedang latihan pedagelan Sunda dan Jawa ketika Samin bercerita tentang bapaknya yang curhat campur baper. Saya tidak percaya ada orang Sunda namanya Marhain, katanya sambari masih memegang boneka wayang. Nama-nama orang Sunda itu biasanya berulang, ada polanya, misalnya Ajat Sudrajat, Mimin Mintarsih. Ada juga pengulangan Mirna Ratna Maulidiana. Kecurigaan Bu Hori ada benarnya. Guru biologi di sela-sela pelajarannya mengungkapkan Marhain itu suatu singkatan. Marhain adalah cara Bung Karno menyingkat nama-nama intelektual Eropa di bidang tata kehidupan bernegara. Marx, Hegel, Engels. Mestinya Marhain tetapi disesuaikan menjadi Marhain. Sejak itu banyak orang bernama Marhain. Kalau perempuan jadi Marhaini. Sinden senior di Klaten juga ada yang bernama Marhaini. Dharma yang mempunyai saudara sepupu bernama Dewi Marhainiwati. Tergoda oleh pendapat guru biologinya. Si hidung mancung ini mengusulkan kepada Christine, Kapitayan, dan lain-lain agar mulai besok tidak pernah bercerita ke siapapun bahwa Marhain adalah seorang petani Majalengka. Sudah jelas, Marhain itu Marx, Hegel, dan Engels, tokoh-tokoh sejarah yang pikiran-pikirannya sangat mempengaruhi Bung Karno, tandasnya. Pangestu tidak setuju. Ia usap lebih dahulu sisa pasta Italia yang bercelemong di sekitar bibirnya. Lalu dibilangnya orang hidup doyan cerita. Kalau nanti kita singkap bahwa Marhain itu singkatan Marx, Hegel, Engels, jadi tidak ada ceritanya. Pangestu bersikukuh ketika Parwati tampak akan membantahnya. Pangestu membetulkan kerah baju merah kesukaannya, lalu melanjutkan. Mending informasi ini kita genggam erat dan rapat-rapat di antara kita saja. Kepada orang-orang dewasa, kita bilang saja tentang pertemuan Bung Karno dengan seorang petani bernama Marhain, supaya ada kisah, supaya ada hikayat, supaya ada lakon. Samin yang tadi diam masih merenung, mendadak mengagetkan semuanya. Kalau begitu, adanya malaikat
jin dan setan juga agar ada cerita. Karena kalau Tuhan mau, kan sebenarnya bisa tiba-tiba ngasih wahyu ke manusia tanpa lantaran. Namakan saja itu adalah kesadaran tiba-tiba atau wangsit. Juga manusia bisa mulai berbuat dosa dengan kemauannya sendiri, tanpa iming-iming atau godaan dari setan. Oh, teman-temannya ingin juga bertukar pikiran tentang apakah Syekh Siti Jenar cuma rekaan Sunan Kalijaga untuk menjembatani aliran Sunni dan Syiah, atau betul-betul tokoh yang ada. Kalau Sunan Kalijaga sendiri yang menjembatani keduanya, lakon kurang seru. Tapi Christine kelihatannya tidak ingin membicarakan Wali Sanga. Perempuan berambut ikal sebahu itu lebih ingin menanggapi si rambut cepak Pangestu. Entah tanggapannya karena ide dari rawon kegemarannya yang baru dia santap, atau inspirasi dari musik gesek kesukaannya. Katanya, tetap bisa ada kisah, walau wahyu tidak diceritakan disampaikan oleh malaikat. Orang yang menerima wahyu tiba-tiba matanya bersinar, seperti sehabis makan rawon dengan keluak yang pas. Atau orang yang dapat wahyu itu badannya menggigil, seperti bunyi violen pada oktav yang tinggi dan dimainkan oleh penggesek yang sedang demam. Kan seru, tapi tetap ada alkisah, iya kan? Bagi Pangestu, Christine boleh-boleh saja. Namun menurutnya, itu masih kurang dramatis. Kalau manusia yang berbuat jahat tidak diceritakan akibat pengaruh setan, nanti tukang gambar komik gak bisa menggambar setan. Masa mereka menggambar proses-proses hormonal dan lain-lain dalam tubuh manusia secara kimiawi, mendorong raga untuk berbuat jahat? Nanti dikira pelajaran kimia atau biologi. Jadi berat dan gak menarik. Bayangkan, kalau orang terbetit niat mencuri gara-gara dirinya sendiri, nafsunya sendiri, syahwatnya sendiri, yaitu hasil proses kimiawi dalam tubuhnya sendiri, bukan gara-gara setan. Bagaimana penulis komik akan menggambarkan rayuan dan bujukan pihak di luar kita? Bayangkan ada gambar kita melulu. Membosankan, iya kan? Dharma belum bisa menjawab. Ia cuma menerawang. Barangkali teman-temannya benar. Kalau kenaikan manusia paripurna tidak diceritakan sebagai keunikan hingga lebih dari langit ketujuh, tapi cuma digambarkan sebagai kenaikan dari hati ke ubun-ubun. Kenaikan yang terjadi internal di dalam tubuh dan ruh sendiri. Dunia jadi kurang lakon dan barangkali membosankan. Tapi bagaimana kalau manusia terlalu hanyut pada lakon, sehingga lupa esensi dari lakon tersebut? Bagaimana kalau manusia lantas menuhankan lakon, lupa kepada syat lakon, batin anak peternak lebah ini? Persoalannya, terlalu anti cerita juga tidak baik. Kalau dijelaskan sesuai fakta bahwa Empu Gandring itu suatu kelompok infanteri dengan persenjataan lengkap, tidak menarik juga. Merebut Empu Gandring besertakan Erok merebut suatu batalion. Garing. Orang-orang akan lebih suka pada lakon bahwa Empu Gandring adalah suatu sosok dengan keris betuah. Sejarah adalah urutan kejadian dan peristiwa yang disusun menurut logika peristiwa berdasarkan perspektif tertentu. Seperti halnya ilmu dan disiplin lain, sejarah bersifat relatif, tidak menguraikan peristiwa apa adanya, tapi tidak juga terputus sama sekali dari rangkaian peristiwa yang diuraikan.
Setiap kali memiliki perspektif sendiri-sendiri, ibarat merancang gambar di atas kertas kosong. Terserah apakah gambar ayam jago misalnya, lalu menelusuri titik demi titik yang saling tersambung membentuk garis-garis memperlihatkan gambar ayam jago. Setiap titik dalam rangkaian garis-garis tersebut menggambarkan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Pada akhirnya, dengan menelusuri hubungan yang terjadi antara garis-garis peristiwa, kemudian tiba pada kesimpulan bahwa seluruh rangkaian peristiwa tersebut sesuai dengan gambar ayam jago. Selanjutnya, rangkaian peristiwa bisa disebut ayam jago. Contohnya, peradaban. Ada masa peradaban kuno, ada pertengahan, dan masa modern. Setiap masa dibentuk berdasarkan perspektif tertentu. Dalam perspektif kuno misalnya, dikatakan peradaban manusia masih sangat sederhana, belum semaju dan sekompleks peradaban modern sekarang. Tapi perspektif ini kemudian bermasalah dengan sejumlah peninggalan peradaban kuno yang para ahli modern pun bingung menafsirkannya. Piramida Khufu di Mesir misalnya, para ahli modern belum mampu menjelaskan bagaimana bisa 2.500.000 biji batu berukuran 1,27 kali 1,27 kali 0,71 meter dengan bobot rata-rata 2,5 sampai 2,9 ton per meter kubik diangkat dan disusun hingga mencapai ketinggian 146,59 meter. Belum lagi pemilihan lokasi desain dan kesejajaran dengan fenomena alam yang sesungguhnya, yang membutuhkan hitungan-hitungan rumit. Tidak sederhana memang. Demikian pula halnya dengan masa pertengahan. Kecuali peradaban Eropa, tidak semua peradaban mengalami pemerintahan teokrasi, seperti pandangan yang dikembangkan dalam perspektif sejarah Barat. Sejumlah peradaban di Timur Tengah dan Nusantara tidak menganut sistem pemerintahan teokrasi. Inilah makna relatif perspektif sejarah. Termasuk dalam kaitan ini, periodisasi sejarah Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, ke Orde Reformasi. Periodisasi ini bukan dimaksudkan untuk memisahkan satu periode dari periode lainnya secara ketat. Sebab, boleh jadi, para tokoh sejarah yang belum muncul pada periode sebelumnya merupakan bagian dari periode tersebut. Bahkan, dalam hal ini, Orde Lama membentuk tokoh-tokoh yang akan muncul pada masa Orde Baru. Demikian pula masa Reformasi. Tidak semua tokoh yang menikmati keberhasilan gerakan reformasi merupakan pejuang pergerakan tersebut. Yang penting adalah dramatisasi peristiwa yang mengiringi dan mendahului lahirnya masa atau era baru. Dramatisasi tersebut menggugah lahirnya kesadaran baru dan pada saat yang sama harapan baru, di mana pada gilirannya membangkitkan semangat juang baru untuk meraihnya. Barangkali karena spesifikasi daya juang baru yang lahir dari dramatisasi peristiwa peralihan dari masa ke masa, maka Tuhan pun mendramatisasi berbagai peristiwa. Tuhan mendramatisasi peristiwa menciptakan Adam seolah-olah mewariskan gagasannya untuk menciptakan khalifah di bumi, meskipun para malaikat keberatan. Penciptaan Adam sempurna juga, hingga tiba pada titik kulminasi ketika Tuhan atau keunikan ciptaannya itu memerintahkan para malaikat bersujud dan sang iblis membangkang. Dramatisasi pembangkangan iblis ditampakkan begitu rupa sehingga berkesan iblis sebagai musuh laten anak cucu Adam. Atau jangan-jangan
Dramatisasi penciptaan Adam dan pembangkangan iblis merupakan visualisasi tarik-menarik yang terjadi antara dua kecenderungan dalam diri manusia. Yang satunya mengajak ke arah Tuhan, dan yang lainnya menjauh darinya. Dua kecenderungan yang kemudian dikenali dengan baik, buruk, dan positif negatif, dengan segala peran dan fungsi masing-masing. Setiap orang dapat menyadari bahwa dalam jiwanya selalu ada setidaknya 3 kecenderungan yang silih berganti mempengaruhi pikiran dan selanjutnya muncul pada perilaku. Kecenderungan baik, kecenderungan jahat, dan kecenderungan memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan baik direpresentasikan oleh malaikat dan kecenderungan buruk direpresentasikan oleh iblis. Akal mengontrol keduanya untuk menciptakan keseimbangan. Adanya kitab suci syarat dengan kisah-kisah dramatis memastikan suatu hal. Tuhan menyukai drama dan ingin manusia mengerti kehidupan sebagai drama. Setiap peristiwa bukanlah awal, bukan pula akhir dari segalanya. Setiap peristiwa bisa merupakan pendahuluan atau akibat dari peristiwa lain. Jika dipahami secara menyeluruh, itu semua bisa dimengerti. Tidak perlu menyikapinya secara negatif.